Ketika Tuhan memberi inspirasi kepada saudara, ketika Tuhan menyingkapkan sebuah rahasia kebenaran firman-Nya yang luar biasa kepada saudara, atau ketika Tuhan menaruh sebuah visi, sebuah kerinduan dalam hati saudara untuk engkau kerjakan, untuk engkau perjuangkan. Jadi ketika Tuhan memberi Anda rema, maka pastikan Anda jaga rema itu tetap hidup, terus berkobar, kuat dan kokoh. Jangan biarkan remamu goyah. Jangan biarkan remamu kandas, jangan biarkan remamu mati. Nah, ini sebuah kebenaran yang kita perlu pahami ketika kita menerima inspirasi dari Roh Kudus. Ketika kita menerima rema yang daripada Tuhan atau visi yang daripada Tuhan. Jadi yang namanya rema ketika Tuhan kasih, maka bagian kita perlu tangkap. Kita perlu menginternalisasi. Kita perlu merenungkannya. Kita perlu memikirkannya. Kita perlu memahaminya, kita perlu meresapinya, kita perlu menghayatinya, kita perlu memperkatakannya, kita perlu mengerjakannya. Rema perlu dikerjakan ya, karena Alkitab yang berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi yang namanya rema itu harus sampai mendarah daging. Harus sampai kita itu berpikir dengan rema, berbicara dengan rema, bernafas dengan rema, kita hidup dengan rema, yang kita kerjakan, kita perjuangkan, kita lakukan semuanya itu dari rema yang meluap keluar dari hati kita. Ketika kita tangkap dari Tuhan karena kita pikirkan dan kita renungkan terus, maka itu yang akan mendominasi pikiran dan hati kita, meluap dalam perkataan kita sampai akhirnya kita manifestasikan di dalam tindakan, perbuatan kita sehari-hari. Rema yang sudah mendarah daging seperti itulah yang akan menghasilkan dividen buat kita. Yang akan menghasilkan buah-buah yang manis. Jadi rema bukan cuma tinggal rema. Inspirasi nggak cuma tinggal inspirasi, visi nggak tinggal visi. Tapi visi jadi realita. Inspirasi sungguh-sungguh jadi kenyataan, firman, rema jadi daging. Dan kita alami itu secara pribadi, jadi kesaksian pribadi, pengalaman saudara untuk mengerjakan firman Tuhan, inspirasi dari Tuhan, visi dari Tuhan dalam hidup saudara. Dan itu jadi kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan itu kesaksian yang benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk bisa memperluas kerajaan Allah. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau saudara dapat rema untuk hidup kudus, Anda harus menginternalisasi sampai itu mendarah daging. Kalau Anda dapat rema tentang kepenuhan Roh Kudus, Anda harus terus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itu bukan cuma 20 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu. No. Tapi itu benar-benar sampai itu mendarah daging, jadi bagian dalam kehidupan sehari-hari kita. Setiap hari kita kepenuhan Roh Kudus. Setiap hari selalu kita itu hidup bersama dengan Roh Kudus. Ngalami Roh Kudus, bergaul karib dengan Roh Kudus. Ya, kalau saudara dapat rema tentang perjanjian berkat, the covenant of blessing, maka saudara mesti jaga supaya rema yang dari Tuhan itu terus Anda pegang, Anda kokoh, jadi bagian dalam kehidupan saudara. Maka Anda akan melihat bagaimana firman Tuhan itu ya dan amin. Oke, kalau saudara dapat rema untuk selamatkan jiwa, maka nggak boleh ada Anda izinkan apapun yang menggoyahkan saudara dari perjuangan saudara untuk bersaksi, untuk menyelamatkan jiwa. Pegang itu. Ya, jangan izinkan kemalasan atau apapun. Anda harus jaga rema itu tetap hidup. Bukan hanya dulu pernah dapat rema, diberikan kerinduan oleh Tuhan untuk kita bersaksi menyelamatkan jiwa, tapi setelah sesaat, setelah setahun, 2 tahun luntur. No. Itu bukan rema yang benar, dan rema yang kayak gitu tidak akan menghasilkan apapun dalam hidup kita. Sebuah rema yang Tuhan kasih Anda pegang dengan kuat-kuat, Anda hidupi, Anda perkatakan, Anda jalani seumur hidup saudara.
Ya sampai rema itu tergenapi tentunya. Ya, kalau saudara dapat rema tentang kesembuhan ilahi, bahwa oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, Anda dapat rema tentang kuasa Allah, kuasa kebangkitan Kristus yang mengerjakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Saudara mesti pegang, apapun rema yang Tuhan kasih sama saudara, Anda harus terus koleksi rema itu jadi perbendaharaan di dalam roh saudara yang memperkaya kehidupan rohani saudara. Dari hari ke hari makin menghasilkan buah-buah yang makin matang. Jadi firman Tuhan itu berbuah lebat di dalam hidup kita. Oke. Hanya kalau kita jaga rema kita itu long term, tetap hidup, tetap kuat, tetap berkobar sampai mendarah daging, maka kita akan melihat firman Tuhan itu akan luar biasa sekali dan itu akan menghasilkan buah-buah yang hebat di dalam kehidupan kita. Ya. Sebaliknya kalau kita nggak jaga rema, ya tadi saya ngomong sama saudara ya rema, ya tinggal rema. Nggak ada apa-apanya. Kayaknya seolah-olah nggak ada kuasanya. Bukan karena nggak ada kuasanya, kitanya yang tidak menghidupi rema itu sampai mendarah daging. Sehingga belum bisa menghasilkan buah. Ya, inspirasi yang dari Tuhan, sekalipun kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus membukakan kepada saudara tentang pentingnya kejujuran, tapi kalau saudara tidak menghidupi itu, maka kejujuran tidak akan membuahkan hasil yang manis di dalam kehidupan saudara. Karena itu butuh perjuangan. Kejujuran itu bukan tentang sebulan, 2 bulan. Kejujuran itu adalah harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap kebenaran firman Tuhan, inspirasi dari Roh Kudus yang dia singkapkan kepada kita, jadikan itu rema yang terus menyala, terus berkobar. Anda pegang sungguh-sungguh apapun tawaran dunia, apapun godaan dari iblis, Anda harus pegang sungguh-sungguh, hidup dalam integritas, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam perkenanan Tuhan. Sampai di titik tertentu, engkau akan melihat bagaimana firman Tuhan ini menghasilkan buah-buah yang manis di dalam kehidupan saudara. Oke, nah saudara lihat, Petrus. Suatu saat Tuhan bawa dia mengalami pengalaman yang sangat ajaib sekali. Kalau Anda masih ingat kisah Petrus berjalan di atas air. Yesus ngomong sama Petrus, berjalanlah ke sini, lompat dari perahumu, berjalanlah ke sini. Itu perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus. Dan kemudian Petrus menangkap perkataan Tuhan itu dan dia melompat dari perahunya. Dan dia mulai berjalan di atas air. Dia berjalan di dalam kuasa Allah. Yang orang ngomong gak mungkin, gak masuk akal. Mana mungkin manusia berjalan di atas air. Itu berlawanan sama hukum gravitasi. Tapi sekarang Petrus benar-benar berjalan di atas air. Dia ngalami mujizat yang tidak masuk akal. Sampai di satu titik dia mulai lebih ngelihat situasinya di sekelilingnya. Angin tofanya yang kencang, ombaknya yang besar. Dan dia mulai berpikir, mengerikan sekali. Dan dia mulai ingat, wah ada hukum gravitasi nih. Ya, wah bagaimana mungkin ini manusia bisa berjalan di atas air? Kayaknya mustahil ini. Saya mau ngomong sama saudara, begitu Petrus meragukan perkataan Yesus, meragukan inspirasi dari Yesus, meragukan rema yang Tuhan berikan kepada dia, Petrusnya sama, remanya sama, Tuhan Yesusnya bahkan masih ada di situ. Tapi mujizat yang sudah dia alami sekarang hilang. Petrus yang tadinya sudah berjalan di atas air, sekarang tenggelam. Bukan karena mujizat nggak ada. Bukan karena mujizat sudah berhenti sampai di situ. No. Sesederhana karena rema yang tadinya berkobar, sampai di satu titik diizinkan jadi padam. Dengarkan baik-baik. Kalau saudara dapat rema mujizat yang dari Tuhan, Anda mesti jaga. Rema itu tetap hidup. Anda mesti percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan jangan biarkan apapun situasi bagaimanapun membuat remamu jadi goyang. Imanmu jadi goyang. Jangan membiarkan pengajaran apapun yang mengatakan bahwa mujizat itu cuma ada di zaman dulu. Nggak ada di zaman sekarang. Pengajaran-pengajaran liar yang seperti ini yang akan menggoyahkan iman saudara. Sehingga kau mulai berpikir, iya ya mujizat kayaknya nggak masuk akal. Itu cuma iming-iming saja. Ya, itu kayaknya nggak make sense, nggak masuk akal. Begitu saudara meragukan rema yang dari Roh Kudus yang melampaui akal manusia kita. Ya memang
Roh Kudus itu dia jauh di atas akalnya kita. Kalau Anda memikirkan mengkotakkan Roh Kudus, mengkotakkan Tuhan Allah kita dengan akal kita, betapa sempitnya Tuhan kita. Tapi kalau saudara percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan mujizat nyata, saya mau ngomong sama saudara, engkau akan kembali berjalan dalam kuasa Tuhan, mujizat-mujizat akan kembali menjadi bagian dalam kehidupan dan pengalaman saudara sehari-hari, dan selalu akan ada kesaksian-kesaksian baru akan pertolongan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, keajaiban dari Tuhan, bahwa Yesus kita tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, saya perhatikan ya, banyak orang Kristen nggak ngerti tentang menjaga rema ini untuk hidup. Sehingga ada orang-orang Kristen yang dulu sudah mengalami mujizat karena dapat rema yang dari Tuhan, percaya dengan iman, mengalami mujizat, tapi terus dengar pengajaran yang salah di internet. Pengajaran yang ngomong mujizat sudah nggak ada lagi, itu cuma iming-iming. Gereja Pentakosta, iming-iming karismatik, ya. Ketika kita mulai melakukan, orangnya sama, Yesusnya sama, Alkitabnya sama, tapi mujizatnya nggak ada lagi, nggak bekerja lagi dalam hidupnya. Persis seperti yang dialami oleh Petrus. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, jaga remamu, jaga inspirasi yang Roh Kudus berikan sama saudara. Ya, jangan izinkan pengajaran apapun, situasi apapun menggoyangkan iman saudara. Dengarkan baik-baik. Tuhan kita adalah miracle worker. Dia Allah yang sanggup mengerjakan mujizat. Dia masih bisa mengerjakan mujizat sampai hari ini. Kalau saudara percaya sama Tuhan, Tuhan juga sanggup untuk mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Engkau jaga rema seperti itu tetap menyala, maka mujizat akan terus menjadi kesaksian dalam hidupmu sepanjang hidupmu. Oke. Nah, kuncinya jaga rema tetap hidup. Saya mau kasih contoh berikutnya ya. Salomo. Anda lihat ya. Salomonya sama. Ya, dia dapat rema dari Tuhan untuk menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya. Makanya sejak dari awal dia diangkat jadi raja memerintah, yang pertama dia lakukan fokusnya adalah perkenanan Tuhan dulu. Menyenangkan hati Tuhan dulu. Membangun bait Allah terlebih dahulu. Pokok Tuhan nomor satu, dan selama dia pegang rema itu, Anda bisa melihat penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu begitu berlimpah dalam hidup Salomo. Tapi sayangnya dia nggak jaga nih rema untuk menomorsatukan Tuhan, menyenangkan Tuhan, perkenanan Tuhan. Ini mulai luntur karena pergaulannya yang salah. Dia dengar banyak masukan-masukan dari orang-orang dekat di sekelilingnya, dari berbagai macam orang yang lain, dari bangsa-bangsa asing, mulai dapat masukan-masukan yang aneh-aneh. Akhirnya sedikit demi sedikit remanya mulai goyang. Tadinya Salomo ini raja yang begitu cinta Tuhan, begitu menomorsatukan Tuhan, sekarang dia mulai menduakan Tuhan. Sekarang Tuhan nggak lagi jadi prioritas sampai kayak gimana. Cintanya sama Tuhan nggak sampai kayak gimana. Akhirnya apa? Hidupnya hampa, hidupnya kosong. Ketika dia mengakhiri perjalanan imannya, dia di titik terendah di dalam imannya. Hari ini saya berdoa, saudara tetap pegang rema menomorsatukan Tuhan terlebih dahulu di dalam hidup saudara, seumur hidup saudara. Rema cari kerajaan Allah terlebih dahulu dan segala kebenarannya dalam Matius 6 ayat 33. Pegang itu kuat-kuat dalam hidup saudara. Jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai yang Anda cari mobil dulu, kekayaan dulu, ya ketenaran dulu. No. Firman Tuhan Matius 6 ayat 33. Cari kerajaan Allah dulu. Perkenanan Tuhan dulu. Menyenangkan hati Tuhan dulu. Nanti biar Tuhan yang mengerjakan semuanya. Karena Yesus yang ngomong kok. Yesus itu yang ngomong, cari dulu kamu kerajaan Allah di kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi prioritas ini jangan sampai terbalik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mencari berkatnya, tapi kita mencari sumber berkatnya terlebih dahulu, Tuhannya terlebih dahulu. Ya, saudara, jangan sampai kita itu digoyangkan oleh dunia yang ada di sekeliling kita, yang carinya selalu ada popularitas, carinya adalah kekayaan, itu jadi parameter buat mereka. No. Parameter dalam hidup kita adalah perkenanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Nanti biar firman Tuhan yang membuktikan dirinya sendiri.
Bagaimana Tuhan yang akan memastikan semuanya ditambahkan kepadamu. Nah, rema kayak gini, Anda harus pegang sungguh-sungguh. Jadi mulai hari ini saya dorong saudara, ayo jadikan Yesus terus nomor 1 seumur hidup saudara. Jangan dibiarkan goyah dalam kondisi apapun, dalam kondisi liburan pun. Yesus tetap nomor 1. Saudara tetap bersaksi, saudara tetap melayani, saudara tetap memberitakan Injil, saudara tetap menyelamatkan jiwa-jiwa. Cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Oke, jadi rema itu harus jaga tetap hidup. Oke, nah sekarang contoh yang berikutnya lagi, Abraham. Ya, Abraham itu dia dapat rema dari Tuhan karena Tuhan yang menampakkan diri ya kepada Abraham dan berkata untuk Abraham meninggalkan negeri asalnya ke tempat yang Tuhan mau tunjukkan sama dia, dan Tuhan akan memberkati dia akan jadi berkat. Melalui dia semua kaum di muka bumi akan terima berkat dari Tuhan. Nah, berarti Tuhan berjanji Tuhan akan ngasih keturunan sama dia karena Tuhan mau menjadikan dia bangsa yang besar. Padahal waktu itu dia belum punya keturunan. Dan Abraham percaya kepada Tuhan. Nah, ini penting. Tapi percayanya Abraham itu percaya yang mendarah daging. Sama rema dari Tuhan, sama janji dari Tuhan itu. Dia percayanya visi dari Tuhan itu dia tangkap dan itu dia pegang seumur hidupnya. Banyak orang ngomong percaya sama Tuhan tapi percaya sebulan terus dilihat terjadi nggak terjadi. Kalau nggak terjadi ya berarti ini salah. Banyak orang ketika dapat visi dari Tuhan berjuang setahun 2 tahun. Ya kalau nggak terjadi, kalau nggak ada kemajuan berarti ini salah. Saya mau ngomong sama saudara, kalau saudara caranya mengukur rema dari Tuhan adalah saudara sudah mengalami atau belum seperti itu, maka saudara nggak akan melihat apa-apa dalam hidup saudara. Seandainya Abraham hanya ngetes, percaya sama Tuhan, setahun 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kita nggak akan pernah membaca kisah Abraham hari ini. Abraham ini saudaraku ya, imannya sama Tuhan itu iman yang seumur hidupnya. Pokok kalau Tuhan sudah ngomong, dan dia percaya, dia dapat terima itu, dia pegang itu kenceng-kenceng sampai akhir hidupnya. Bahkan saya tuh percaya, seandainya Abraham mati tanpa mempunyai anak, mempunyai keturunan, tanpa mempunyai Ishak, saya yakin Abraham tetap percaya Tuhan akan menjadikan dia bapak banyak bangsa. Tuhan akan memberikan dia keturunan. Jadi sangat mungkin untuk tubuhnya mati, tapi imannya tetap hidup. Masih ingat nggak saudara? Habel dibunuh sama Kain pun, tapi suaranya masih berbicara. Darahnya itu masih ngomong. Imannya masih berbicara. Ya, saudara masih ingat nggak kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego diancam mau dilemparkan di dapur perapian yang menyala-nyala. Ya, tapi mereka ngomong sama raja yang mengancam itu, kami percaya Tuhan kami pasti menyelamatkan kami. Tapi kalau Tuhan tidak menyelamatkan kami, kami tidak akan menyembah berhala itu. Kami tetap percaya sama Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan satu-satunya, Tuhan yang menyelamatkan kami. Jadi seandainya pada waktu itu, Sadrak, Mesak, Abednego ini dilemparkan ke dapur perapian dan Tuhan tidak menyelamatkan mereka, tubuh mereka hangus terbakar. Anda harus ngerti, iman mereka tidak mati. Iman mereka tetap hidup selamanya. Iman yang berkata, Tuhanku adalah Allah yang menyelamatkan. Sekalipun tubuhnya hangus terbakar, tapi imannya tetap hidup. Saya berdoa, iman seperti itu terhadap firman Tuhan, terhadap rema yang Tuhan berikan, terhadap visi yang Tuhan berikan sama saudara, itu yang Anda punyai dalam hidup saudara. Gak peduli waktunya berapa lama, gak peduli kita ngelihat apa tidak dengan mata jasmani kita, tapi kita percaya bahwa oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Janji Tuhan yang besar itu pasti tergenapi, terjadi dalam hidup kita. Kita akan pegang firman Allah dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita sampai akhir hidup kita. Iman yang kayak gitu yang harusnya kita punya di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini saya mau tantang saudara, apapun kebenaran firman Tuhan yang sudah disingkapkan sama saudara,
Apapun rema yang Tuhan sudah kasih sama saudara, jangan izinkan digoyangkan oleh apapun juga. Anda dapat rema kesembuhan ilahi, jangan izinkan pengajaran-pengajaran palsu yang ada di luar sana membuat Anda goyah sehingga Anda nggak yakin lagi bahwa Yesus masih menyembuhkan sampai hari ini. Ada pengajaran-pengajaran yang akan berusaha untuk menggoyahkan iman saudara dan membuat Anda tidak percaya sama mujizat. Tidak lagi yakin bahwa Tuhan akan menyembuhkan saudara. Padahal Yesus ngajarin kita berdoa. Kalau engkau berdoa, minta sesuatu, maka percayalah engkau sudah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Kalau saudara berdoa, saudara nggak berdoa dengan iman sudah menerima, saudara berdoanya iman yang mungkin menerima, mungkin tidak. Itu tidak alkitabiah, itu bukan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. No, kalau Tuhan ngajarin kita berdoa, berdoalah, apapun yang kamu doakan, percayalah ya bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Saudara jangan mau terima pengajaran di luar sana yang ngomong bahwa kalau Anda berdoa ya saudara bisa terima, bisa tidak. Ya, itu doa tanpa iman, dan orang yang doa kayak gitu ya boleh dikatakan most of the time kebanyakan tidak akan melihat apa-apa. Jadi hari ini saya ajak saudara berani percayanya firman Tuhan begitu kokohnya, tidak tergoyahkan rupa-rupa pengajaran di akhir zaman ini yang menggoyahkan iman kita. Ya, saudara harus berdiri teguh di dalam iman. Coba Anda lihat ya, kisah tentang murid-murid Yesus pada hari Pentakosta menerima kepenuhan Roh Kudus dan kemudian mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Setelah itu mereka mulai menjadi saksi Kristus. Coba Anda lihat. Ya, saya berdoa ketika Anda baca kisah ini jadi rema dalam hidup saudara. Anda pun juga bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus di dalam hidup saudara. Dan ketika Anda sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus di dalam hidup saudara, jangan izinkan apapun membuat Anda goyah dan mempertanyakan, ini baptisan Roh Kudus benar nggak ya? Ini berkata-kata dalam bahasa roh sesat nggak ya? Katanya kurabaraba, sadalawas. Akan selalu ada pengajaran-pengajaran palsu yang seperti itu beredar di mana-mana di sekeliling kita di akhir zaman ini. Anda harus ngerti, bahkan murid-murid Yesus, nggak usah kita ya, murid-murid Yesus saja ketika mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, orang pada waktu itu yang ngelihat, mereka komentarnya, ini mabuk ini orang-orang ini. Ini kacau balau semua ini nggak karu-karuan ini. Dan karena itu mereka mikir bahwa murid-murid Yesus mabuk pada waktu itu. Saya mau ngomong sama saudara, mungkin benar ya murid-murid Yesus mabuk, tapi bukan oleh anggur dunia, tapi mabuk oleh anggur Roh Kudus. Doa saya Anda juga mengalami mabuk dengan anggur Roh Kudus, kepenuhan dengan Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa roh, dan hari demi hari semakin Anda mengalami kepenuhan, bertumbuh di dalam pengurapan Roh Kudus, semakin bertumbuh dalam kepenuhan Roh Kudus sehingga kuasa Allah dimanifestasikan semakin dahsyat, semakin luar biasa dalam hidup saudara. Jaga sungguh-sungguh imanmu kokoh, nggak goyah oleh rupa-rupa pengajaran akhir zaman yang membuat Anda mempertanyakan pengalaman pribadi, perjalanan iman saudara bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan yang mencatat, dasar semuanya adalah firman Tuhan. Kita harus pegang firman Tuhan, tidak peduli pendeta ini, pendeta itu mengajarkan apapun, orang Kristen ini, orang Kristen ngomong apapun. Begitu kita pegang rema firman Tuhan kuat-kuat, kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Jadi hari ini saya ajak saudara, apapun rema yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, jaga rema itu tetap hidup, tetap kokoh, tetap kuat. Jangan biarkan rema itu mati, biarlah rema itu mendarah daging sampai menghasilkan buah-buah yang lebat, yang menyenangkan nama Tuhan, mempermuliakan Tuhan, dan memperluas kerajaan Allah. Oke? Salam keluarga Allah, dan Tuhan Yesus memberkati.